Oke, masih dengan Gambas Komputer. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kami kedatangan laptop ya, pasien lagi nih. Yaitu dari Acer ya. Acer dengan tipenya itu Aspir E1431 ya. Dimana keluhannya menurut yang punya atau menurut konsumen itu laptopnya mati total ya, atau tidak bisa nyala sama sekali ya. Yuk kita buktikan ya. Kita coba ya. Oke. Tombol ditekan, tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Oke, sekarang kita coba colok charger ya. Colok charger. Oke, ini kayaknya di sini tidak ada lampu yang nyala ya. Dan nah ini yang kita cek ya, kayak ada kejanggalan nih. Yuk kita coba. Nah ini kan lampu nyala ya, lampu charger nyala. Coba kita colok, lampu nyala. Ketika dicolok chargernya, maaf ya, bentar. 1 2 3. Nah lampunya mati nih ya, berarti ini ada konslet nih. Ada konslet, kalau itu mah hubungan arus pendek ya, kalau di TV-TV kayak gitu ya, konslet lah. Jadi ada kerusakan di dalamnya ya, di mesin atau mainboard atau motherboard. Nah terus kata yang punya, ini gimana mas, katanya bisa cepet nggak dan sebagainya. Nah ini nggak bisa cepet ya, kalau untuk perbaikan mati total kayak gini nggak bisa cepat karena analisanya yang lama. Nah tetapi di sisi lain konsumen itu ingin mengambil datanya, katanya ada data yang penting di sini gitu ya. Nah gimana caranya mas, katanya bisa nggak datanya diambil. Nah jangan panik ya, ini sebenarnya datanya itu bisa diambil ya teman-teman. Jadi untuk laptop itu ada yang namanya hard disk ya, atau kalau HP itu ada namanya memory card dan sebagainya ya. Nah hard disknya itu adalah buat simpen data ya. Jadi hard disknya itu kalau kita contohkan itu bentuknya kayak gini ya kira-kira nih. Jadi kalau nyimpen data di sini, nanti kita coba ambil harddisknya ya. Jadi data-data, foto, dokumen itu adanya di harddisk ini ya, bentuknya kayak gini. Nanti kita coba bongkar ya, ambil, karena kata yang punya ini datanya penting. Udah nggak apa-apa laptopnya rusak juga, maksudnya di servisnya lama, tapi datanya bisa nggak, katanya diambil langsung. Nah oke. Terkadang ada konsumen yang kayak gitu ya, karena sebenarnya memang kalau dimanapun ya, kayak laptop, HP ya, yang penting itu seperti sebetulnya itu data gitu ya, kadang tuh bukan perangkatnya. Kalau perangkat kan mungkin bisa ganti lagi atau beli lagi dan sebagainya ya, atau bisa ditunggu gitu misalnya servisnya gitu, jadi nggak diburu-buru. Tapi kalau data itu biasanya penting, misalkan besoknya harus bagi rapot, besoknya harus dinilai gitu, ada mau ada ujian dan sebagainya. Kadang tuh data-datanya itu penting ya, apalagi buat guru itu, misalkan besoknya mau ujian, wah data siswanya apa ada di laptop, atau data soalnya ada di laptop. Nah biasanya kejadian kayak gitu yang mengharuskan datanya itu harus segera diambil ya. Laptopnya udah biarin aja nggak apa-apa katanya. Oke, nah untuk mengambil datanya atau mengambil harddisknya tadi ya, itu dari sini nih ya, kita baterainya lepas dulu. Di sini ada penguncinya ya, ini kita geser aja ya, masuk ke lubang ini jarinya kita, terus geser ke kanan. Nah ini buka sendiri otomatis, tinggal kita ambil ya. Kemudian di sini ada beberapa baut nih, beberapa baut kita buka aja ya, ada 1 2 3 nih. Oke, kita buka aja ya. Baik, oke. Nah
Oh, ada 4 nih ya. 1 2 3 4. Oke. Terus kemudian di sini ada pengunci ya, ada buat bukanya gitu. Kita buka aja ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Nah, yang namanya hard disk atau tempat nyimpen data itu ternyata di sini nih ya. Ternyata untuk laptop ini sudah menggunakan SSD ya, bukan hard disk. Ya nggak masalah, intinya sih sama ya. Buat menyimpan data. Jadi data-data yang ada di sini katanya kalau bisa diselamatkan dulu, diambil dulu. Oke, kita coba ya. Kita ambil aja ya. Kita ambil. Oke. Kita lepas aja ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita apa namanya? Bracketnya kita lepas ya. Ini yang besi-besinya itu ya. Kita lepas dulu. Ini ada berapa nih boltnya? Ada 4 ya. Kita lepas dulu ya. Jadi jangan panik ya kalau misalkan laptopnya mati terus datanya hilang. Maksudnya butuh datanya, kita bisa ya dengan cara ini ya. Kita ambil aja hard disknya ya untuk datanya itu. Oke. Nah, ini sudah ini ya, sudah apa namanya? Sudah terlepas ya. Ini SSD-nya ya. Tempat nyimpan datanya kebetulan menggunakan RX7 ya. Oke. Kapasitasnya lumayan ya, 512 GB. Oke, mudah-mudahan ini masih bisa dibaca ya dan terbaca dengan baik ya. Lantas kemudian gimana caranya membaca datanya ya, yang ini SSD-nya ini kan bentuknya kayak gini. Terus gimana colok-coloknya gitu ya, cara membaca datanya. Nah, untuk membaca datanya itu butuh yang namanya ada alat tambahan ya. Namanya itu ini ya. Namanya ini yaitu, nah, kami kebetulan punya ya yang biasa kami gunakan yaitu external hard drive enclosure ya. Jadi ini namanya enclosure atau orang-orang biasa nyebutnya itu casing hard disk eksternal gitu. Jadi casingnya aja ini. Nah, gimana dalamnya? Kita langsung aja buka ya. Nanti kita tinggal pasang aja ya. Untuk casing hard disk eksternal itu banyak ya mereknya ya. Misalkan ini apa nih? Simtek, ada yang terkenal lagi Orico, ada yang lain juga yang merek-merek standar kayak gitu ya. Nah, ini tinggal kita buka aja. Nah, kemudian kita masukkan aja ini SSD-nya ya. Jangan sampai salah ya posisinya ya. Oke, kita lihat dulu posisinya. Harus dipasin ya. Oke, sudah terpasang, kita tutup ya. Kita tutup. Oke, nah kemudian kabel datanya. Oke, sip. Kita colokan ya kabel datanya ya, atau kabel USB-nya ya. Yuk. Nah, sudah jadi deh hard disk eksternal atau SSD eksternal ya. Jadi ini tinggal kita colok ya atau pasang ke komputer atau laptop ya untuk dibaca datanya gitu, untuk data-data yang penting. Yuk kita coba saja ya. Sekarang kita coba ya. Ini kondisi komputer yang sekarang ya, cuman ada 3 CDE ini punya komputer. Sekarang kita coba colokan ya SSD eksternal yang tadi. Baik, kita lihat di sini ya. Nah, alhamdulillah ya, ini kelihatannya terbaca nih F. Ada F, G, H. Oh, sampai I dia. Oke, berarti partisinya atau SSD ini dibagi menjadi 4 bagian ya, atau 4 partisi ya. 1, 2, 3, 4. Dan alhamdulillah ya, ini datanya terbaca ya. Kita tidak perlu buka datanya ya. Kita cukup pantau dari luar aja ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya, barangkali ada yang mempunyai kasus yang sama ya, laptopnya tiba-tiba ngambek, rusak dan sebagainya, atau mati lah. Biasanya yang mati total itu ya
tapi kita membutuhkan datanya yang sangat penting, kita tinggal cukup ambil aja hard disknya atau SSD-nya, kemudian kita pasang ke ini hard disk eksternal, casingnya. Kita tinggal beli casingnya saja kayak gitu ya. Jadi datanya itu kita ambil, udah. Misalkan kita tinggal nanti kita baca pada komputer atau laptop yang lain gitu ya, punya teman, punya saudara atau gimana lah, gimana caranya kan, karena kan emang mungkin butuh banget gitu ya datanya. Oke, mungkin itu saja ya video mengenai mengambil harddisk atau data dari harddisk menggunakan casing harddisk eksternal atau istilahnya itu enclosure. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan mengenai informasi seputar dunia laptop dan komputer. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.